Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Leluhur musuh dan kita, yang tersebar di langit, juga telah menemukan perubahan pada Tan Yun saat ini. Leluhur musuh terkejut. Leluhur yang berada di pihak Tan Yun sangat bersemangat sampai-sampai sangat bersemangat. Pada saat ini, semua leluhur diam-diam menebak bahwa Tan Yun telah memperoleh semacam warisan tirani pemurnian tubuh. Pada saat yang sama, mereka bertarung dengan berbagai kekuatan alam dan senjata sihir, dan mereka tidak punya waktu untuk fokus pada Tan Yun, dan pertarungan kini menjadi gelap lagi. Bang bang bang. Saat ini, disertai dengan suara keras, tetapi itu adalah kekuatan dari wilayah 30 leluhur, membombardir Tan Yun. Itu dapat membuat 18 dewa tingkat 4 dan 7 leluhur dari dewa tingkat kelima ketakutan, kekuatan domain mereka, setelah membombardir Tan Yun meledak dan tersebar, tetapi Tan Yun tetap tidak bergerak. 5 leluhur dari alam tingkat 6 mengubah gelombang kekerasan di hati mereka, karena serangan terkuat dari 5 orang, serangan itu juga runtuh setelah menyerang di dada Tan Yun. Di sisi lain, tubuh Tan Yun hanya terlempar ke belakang beberapa langkah, dan dia masih berdiri di udara utuh. Pada saat ini, mereka ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tan Yun, siapa kamu? Bagaimana tubuh kamu bisa begitu kuat? Jenis warisan yang maha kuasa, teknik pemurnian tubuh yang menentang surga seperti apa itu, ucap dari leluhur musuh. Sudah cukupkah Anda mengatakannya, ucap dari Tan Yun mencibir, sepasang mata raksasa mengungkapkan penghinaan yang kuat, jika itu cukup, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu, ucap dari Tan Yun. Pada saat berikutnya, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng. Sekarang tubuh Tan Yun telah meroket, baik kekuatan dan kecepatan menjadi lebih kuat. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada satu pun dari 30 leluhur yang bisa menandinginya. Wosh! Wosh! Tubuh Tan Yun yang setinggi ratusan kaki tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Saat berikutnya, Tan Yun muncul entah dari mana, mengulurkan dua telapak tangan raksasa yang berlama-lama dengan cahaya keemasan, dan meraih dua leluhur dari alam dewa tingkat ke-6. Ah, Tan Yun, kau harus mati. Tidak. Kaca, kaca. Jeritan terdengar dari telapak tangan Tan Yun, dan segera, dalam suara retakan tulang yang jelas, telapak tangan Tan Yun mengepal erat, kedua leluhur terbunuh oleh ledakan. Adegan yang begitu menakutkan membuat Ge Qiukong dan 28 leluhur lainnya, menahan rasa takut dari lubuk jiwa mereka, menembak ke arah pintu keluar dari alam rahasia Huang Fu secara kebetulan. Ingin melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun mencibir, Tanyu Dewa Perang Emas, dia tiba-tiba mengambil dua langkah dan melintasi kekosongan 6.000 mil. Bang! Bang! Segera kekosongan itu pecah, dan dalam suara cerit yang tumpul, seluruh tubuh kedua leluhur tersapu, dan kabut darah memenuhi mayat. Tubuh Tan Yun melonjak dengan kekuatan spiritual, meningkatkan kecepatan langkah ilahi Hongmeng secara ekstrim, berubah menjadi busur emas besar dari langit, dan membanting ke 26 leluhur yang tersebar dan melarikan diri. Betul sekali. Tan Yun dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan dari artefak suci berkualitas tinggi, dan dengan kecepatan 26 orang yang tak tertandingi, meledakkan 26 orang. Leluhur ini bertarung denganmu, ucap dari leluhur pertama yang tidak bisa mengelak berteriak seolah-olah dia sedang sekarat. Tombak artefak suci kelas menengah yang terkepal di kedua tangan tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 10 kaki dan menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Bang! Crash! Ketika tombak tajam itu menusuk ke arah leher Tan Yun, tombak itu hancur berkeping-keping seperti keramik inci demi inci. Segera, sebelum leluhur ini bisa berteriak, seluruh tubuhnya diledakkan oleh Tan Yun,
dan berubah menjadi awan darah dari kehampaan. Tidak, Tuan Sekte, selamatkan hidupku. Tuan Sekte, jangan bunuh kami juga tanpa sadar didorong oleh leluhur besar kami. Tuan Sekte, selamatkan hidupku. Pada saat ini, leluhur yang tidak bisa mengelak, kecuali Ge Qiukong, leluhur lain berteriak dan memohon belas kasihan. Suara acuh tak acuh Tan Yun bergema melalui kehampaan, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Master Sekte berpartisipasi dalam penilaian pil, formasi, artefam, dan jimat, dan memasuki arena gladiator untuk penilaian, aku memutuskan untuk memusnahkan semua leluhur dari 8 divisi. Dan biarkan aku membuat kalian semua mati, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun seperti pelangi emas setebal 100 kaki, menghancurkan kekosongan dengan tubuhnya, dan membawa lubang hitam pekat yang besar, mengenai 24 leluhur satu demi satu. Bang bang bang. 24 leluhur, di bawah tubuh Tan Yun yang mengesankan, sangat rapuh dan menyedihkan, mereka diledakkan satu demi satu, berubah menjadi awan darah, dan menghilang dalam angin. Segera, Tan Yun bergegas menuju Ge Qiukong yang ratusan mil jauhnya, mencibir dan melepaskan tembakan. Orang tua, bukankah kamu mencoba membalas dendam Ge Qin, lalu untuk apa kamu berlari, ucap dari Tan Yu. Selama penerbangan, Ge Qiukong sangat terkejut, dan ketakutan, sehingga dia berteriak, Tuan Sekte, bawahan ini tahu itu salah. Tuan Sekte, bawahan ini benar-benar tahu itu salah, saya mohon Anda memberi bawahan ini kesempatan untuk berubah pikiran, tolong, ucap dari Ge Qiukong. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, kamu terlalu naif, aku tidak hanya akan memberimu kesempatan untuk berubah pikiran, tetapi hari ini aku ingin menghancurkan semangat dan jiwamu, dan tidak akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, aku mengutukmu. Sebelum Ge Qiukong selesai berbicara, mata Ge Qiukong pecah, dan suaranya tiba-tiba berhenti, dan Ge Qiukong ditangkap oleh Tan Yun. Tan Yun memegangnya di tangannya. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara, tangan kanan meraih Ge Qiukong, hanya kepalanya yang terlihat. Ge Qiukong mengutuk Tan Yun saat mencoba melepaskan diri dari tangan kanan Tan Yun yang terkepal. Namun, dia bahkan tidak bisa menjabat tangan kanan Tan Yun. Ketika Ge Qiukong putus asa, lolongan marah tua terdengar di langit, anak Tan Yun, lepaskan muridku, ucap dari Zhenlong leluhur agun dari divisi artefak. Tan Yun memegang Ge Qiukong dan melihat ke belakang tiba-tiba, tetapi melihat angin dan guntur di kehampaan 30.000 mil jauhnya, dan itu adalah leluhur artefak, Zhenlong datang dengan sangat cepat. Tubuh Zhenlong dipenuhi dengan napas tingkat ke-8 dari domain dewa. Dia tidak terluka, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tan Yun tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa banyak orang di sisinya terluka dan dibunuh olehnya. Kemarahan menyebar dari dada Tan Yun, mata Tan Yun merah, dan berkata, melepaskan muridmu, aku akan melepaskan ibumu, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan meremas tangannya. Engah. Darah terus mengalir dari mulut Ge Qiukong, tidak hanya itu, tetapi darah mengalir dari mata, telinga, dan rongga hidungnya, yang sangat menyedihkan. Guru, selamatkan aku, ucap Ge Qiukong menjerit tragis. Muridku, ucap dari Zhenlong, mata Zhenlong sedih, dan kekuatan angin melonjak di tubuhnya, dan dia bergegas menuju Tan Yun dengan putus asa, jangan takut murid, aku di sini untuk menyelamatkanmu sebagai guru, ucap dari Zhenlong. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkannya, apalagi kamu, seorang lelaki tua, hari ini, Master Sekte akan membiarkan kamu pengkhianat Sekte, untuk menyaksikan kesayanganmu mati dengan mata kepala sendiri, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, kaca tubuh Ge Qiukong di bawah lehernya dibuat hancur oleh Tan Yun.
Muridku yang baik, ketika Zhenglong yang tidak dapat menyelamatkannya, berteriak, kepala Ge Qiukong yang utuh dan berdarah jatuh dari kepalan tangan Tan Yun. Bang! Ketika mata Zhenglong hampir pecah, Tan Yun menjentikkan jari kokoh di tangan kanannya ke kepala yang jatuh ke dalam kekosongan, dan kepalanya hancur. Tidak, Zhenglong melihat pemandangan kejam Tan Yun, dan meraung ke langit, Tan Yun, leluhur agung ini harus menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping hari ini, ucap dari Zhenglong. Di mata Zhenglong, Tan Yun terlalu kejam, tetapi di hati Tan Yun, dia tidak akan pernah lunak pada musuh. Zhenglong, jika orang-orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung siapapun. Jika dewa menyinggung saya akan membunuh dewa, ucap dari Tan Yun. Menghadapi Zhenglong, Tan Yun tidak hanya tidak bergeming, tetapi semangat juangnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Tan Yun berkata dengan keras. Dan kamu Zhenglong, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika kamu berada di tingkat ke-8 alam para dewa, itu tidak bisa menakutiku. Patua, hari ini aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Ge Qiukong, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Zhenglong yang ribuan mil jauhnya dari Tan Yun, memerah karena marah, kamu bajingan kecil yang tidak tahu ketinggian langit, ucap dari Zhenglong. Medan angin dan guntur, ucap dari Zhenglong. Zhenglong dalam gemuruh, dia terbang melalui kehampaan 4.000 mil, dan saat dia mengerahkan angin dan medan guntur secara ekstrim, dalam sekejap, tirai cahaya bulat dengan radius 10.000 mil, berisi kekuatan angin dan guntur, terbentuk sangat cepat, menutupi Tan Yun. Dang 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 dang. Tiba-tiba, kekuatan domain di bidang angin dan guntur tampaknya merobek segalanya, seperti bilah besar dan cerah, menebas Tan Yun tanpa henti, membuat suara emas dan besi. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun setinggi 100 kaki, dan kulitnya terbuka, namun, itu hanya cedera kulit. Bajingan kecil, tubuhmu sangat kuat, ucap dari Zhenglong terkejut. Zhenglong berpikir bahwa dengan tubuh kuat Tan Yun, dia paling bisa menahan kekuatan kultivator tingkat ke-7 dari alam dewa, tetapi di bawah kekuatan-kekuatan tingkat 8 dari alam dewanya sendiri, dia pasti akan tercabik-cabik. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun baru saja hanya mengalami trauma kulit. Dengan penghinaan di wajahnya, ekspresi Tan Yun masih tenang. Orang tua, ini kejutan, kan, aku punya lebih banyak kejutan untukmu, ucap dari Tan Yun sambil tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Zhenglong berkata dengan tegas, Menara Suci Xuanlei, bunuh dia untuk orang tua ini, ucap dari Zhenglong. Boom! Zhenglong melambaikan tangan kanannya ke arah Tan Yun, dan seketika, ledakan tenda ungu itu naik dari manset ke langit dan berubah menjadi menara raksasa setinggi 1000 kaki dari langit. Zizi. Aliran guntur ungu yang mendalam, seperti naga ungu melingkari permukaan menara raksasa, untaian kekuatan guntur ungu mengalir dari permukaan menara raksasa, menuju medan angin dan guntur, membuat suara keras suara. Tan Yun melihat sekilas bahwa menara suci Xuanlei ini adalah artefak suci tingkat tinggi. Kekosongan runtuh dengan cepat, dan menara suci Xuanlei menekan Tan Yun dengan kecepatan secepat kilat. Memberikan Tan Yun perasaan yang tak terhindarkan. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Ledakan untukku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menatap lututnya, kakinya terbanting ke dalam kehampaan, berubah menjadi seikat besar cahaya keemasan, naik ke langit, mengangkat lengan kanan emasnya, dan membombardir bagian bawah menara suci Xuanlei dengan segala cara dengan kekuatannya. Bang crash! Tubuh tua Zhenglong bergetar di tengah suara keras, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menyaksikan dengan tak berdaya menara suci Xuanlei 1000 kaki, di dalam lengan Tan Yun dihancurkan. Kamu menghancurkan menara suciku, lelaki tua ini ingin kamu mati, ucap dari Zhenglong dengan marah, dan melintasi langit sejauh 3000 mil di bidang angin dan guntur,
dan saat dia muncul 100 mil di belakang Tan Yun, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun sedikit terkejut. Pada saat berikutnya, tidak ada peringatan di kepala besar Tan Yun. Bibir Zeng Long menggeliat sangat cepat, dan pedang terbang dengan atribut angin dan guntur terbang keluar dari mulutnya, tiba-tiba menjadi 100 kaki, dan ditusukkan ke arah kepala Tan Yun. Uci, uci, tubuh Tan Yun dengan cepat terbang mundur. Meskipun dia menghindari pukulan fatal, palung darah jauh di dalam tulang menusuk di antara alisnya, dan darah tumpah ke dalam kehampaan. Tan Yun menembak mundur 10.000 kaki di langit, dengan ekspresi serius, sepasang mata raksasanya terbakar amarah, dan dia berkata dengan tegas, "Seni pedang pembantaian Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Rambut panjang Tan Yun menari-nari di kehampaan, dan napasnya mulai naik terus. Aura Tan Yun saat ini meningkat, dari tingkat pertama dari domain dewa, tingkat ketiga, tingkat kelima, sampai tingkat keenam dari domain dewa dan berhenti. Tan Yun menginjak kehampaan, dan dengan membalik tangan kanannya, senjata agung kelas atas, pedang terbang Xiaozi, tiba-tiba menjadi 80 kaki panjangnya di tangan raksasa itu. Bas! Ketika kekosongan bergetar, kekuatan emas seperti ular piton emas keluar dari tubuh Tan Yun. Kemudian, kekuatan kayu, air, api, bumi, angin, guntur, dan waktu, ruang, kematian, cahaya, kekuatan 11 atribut agung, masuk dengan cepat ke dalam pedang raksasa ungu di tangan Tan Yun. Seni pedang Hongmeng memiliki 4 kekuatan supernatural, yaitu, 5 Elements Destruction, 7 Meridian Lore, 9 Meridian Killing Immortals, dan Hongmeng Slaughtering Gods. Penghancuran 5 elemen, menggunakan logam, kayu, air, api, tanah, dan kekuatan 5 elemen untuk ditampilkan. 7 Meridian Lore, menggunakan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan 7 atribut untuk ditampilkan. 9 Vena Pembunuh Dewa, menggunakan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, dan 9 elemen. Pada saat ini, Tan Yun memanipulasi kekuatan 11 atribut untuk dituangkan ke dalam pedang terbang, jelas untuk menggunakan kekuatan supernatural tertinggi dari seni pedang pembantaian Hongmeng, yaitu Dewa Pembantaian Hongmeng. Tan Yun tidak berani ceroboh di hadapan Zeng Long yang berada di tingkat ke-8 dari alam dewa. Zeng Long memandang Tan Yun dan mencibir, "Tan Yun, lelaki tua ini tahu bahwa kamu telah melompat dan menantang kekuatan yang tak tertandingi di dunia, tapi kamu hanya berada dalam kesempurnaan agung alam ilahi, dan lelaki tua ini adalah tingkat ke-8 alam dewa yang bermartabat, dan aku bisa mengalahkanmu," ucap dari Zeng Long. Setelah berbicara, pedang terbang senjata suci tingkat tinggi dengan atribut angin dan guntur terbang keluar dari mulutnya dan ditembak jatuh di tangan kanannya yang kurus. Segera, tangan kirinya memegang formula ajaib dari dadanya, dan tangan kanannya memegang pedang, perlahan-lahan mengitarinya. Dalam sekejap, kekuatan domain dalam domain angin dan guntur 10.000 mil, seperti Tianhe yang mempesona, menembus pedang terbangnya dengan kecepatan tinggi. Zeng Long memegang pedang di tangan kanannya dan mengarahkannya ke langit. Napas yang sangat tirani menyebar dari pedang terbang, menyebabkan langit ditutupi dengan retakan padat sejauh ribuan mil. "Qiu Kong, muridku, aku akan membunuh Tan Yun sekarang, aku sebagai gurumu akan membalaskan dendammu," ucap dari Zeng Long. Zeng Long meraung sedih, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Tan Yun yang ratusan mil jauhnya. Boom! Sinar pedang besar yang dipadatkan dari kekuatan semua medan di medan angin dan guntur dengan radius ribuan mil, dan pada saat yang sama menebas ke arah Tan Yun, langit dengan radius ribuan mil tidak mampu menahan pedang Yu Wei, dan benar-benar runtuh. Pada saat ini, kehampaan yang runtuh, seperti binatang raksasa yang menelan langit, membuka mulutnya yang hitam pekat sejauh ribuan mil, dan ketika angin pernis bersiul, ia menelan Tan Yun ke dalamnya.
Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan, dan hanya sinar pedang dari domain yang ditebas ke arah Tan Yun yang sangat menyilaukan. Sebelum pedang bersinar 10.000 kaki, nafas pedang menyapu Tan Yun, mencekik Tan Yun. Ini sangat kuat, hati Tan Yun membeku, dan hatinya meraung, Hongmeng membunuh para dewa, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedang. Boom. Tiba-tiba, ruang gelap tampak menangis, langit tampak bergetar, dan di dalam pedang raksasa ungu itu, bayangan pedang ungu halus sepanjang 3.000 kaki tiba-tiba meletus. Bayangan pedang Hongmeng ini yang berasal dari kekuatan 11 atribut, setelah menggunakan Hongmeng untuk membunuh para dewa. Bayangan pedang Hongmeng yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung salah satu kekuatan paling kuat di dunia, yaitu kekuatan Hongmeng. Detik berikutnya, bayangan pedang Hongmeng melakukan perjalanan melalui ruang gelap gulita 100 mil seperti kilat, dan menebas sinar pedang dari domain guntur angin. Boom! Bang bang bang! Pada saat kedua pedang raksasa itu bertabrakan, suara keras yang memekakkan telinga pecah. Dalam sekejap, pedang bersinar di alam angin dan guntur, dalam suara melengking dan tajam, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bang bang bang! Di sisi lain, bayangan pedang Hongmeng 3.000 kaki dihancurkan dengan keras. Ketika menghilang dan menghilang, sinar pedang retak di medan angin dan guntur, dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun, menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun yang tidak bisa mengelak, dengan cepat menoleh ke samping, dan saat tubuhnya setinggi 100 kaki menghindar, cahaya pedang besar menebas dadanya. Bang! Dada Tan Yun berlumuran darah, dan dia dipotong dengan luka pedang sepanjang 20 kaki. Darah menyembur keluar, memperlihatkan tulang rusuk emasnya. Sinar pedang yang retak itu hancur saat menebas tulang rusuk Tan Yun yang sangat keras. Puff! Tan Yun terlempar seperti panah berdarah, tubuhnya seperti bukit, tidak mampu menahan kekuatan pedang, dan menabrak Xiong Feng dengan ketinggian ratusan ribu kaki di bawah langit seperti bola meriam. Tuan Sekte, aku akan turun dan menyelamatkan kamu, ucap dari Yuan Jinglun. Suara cemas Yuan Jinglun datang ke benak Tan Yun. Tan Yun yang jatuh dengan kaki terbalik, hendak membuka mulutnya dan tiba-tiba menemukan bahwa di lautan awan di timur laut, gumpalan fluktuasi yang tak terlihat melintas. Dengarkan perintahku, jangan pedulikan aku, dan ada seseorang yang tertidur di lautan awan di timur laut, bunuh dia, ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun memasuki gunung, dampak besar membuat seluruh Xiong Feng yang agung gemetar hebat. Tan Yun, mari kita lihat apakah kamu akan mati kali ini, ucap dari Zeng Long. Di langit, Zeng Long memegang pedang terbang dan menukik ke bawah menuju Xiong Feng tempat Tan Yun jatuh. Zeng Long senang. Ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya akan membunuh Tan Yun, dia akan dapat membalaskan dendam muridnya Ge Qiu Kong, dan dia gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis di langit yang awalnya kosong. Orang tua itu membungkuk, seolah-olah dia sudah tua dan keriput, matanya putih, dan dia jelas buta. Tetapi pria buta kurus inilah yang memberi orang perasaan selaras dengan langit dan bumi. Ini adalah perasaan bahwa jalan itu menyatu dengan alam. Saat lelaki tua itu muncul, Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum yang tercakup dalam puluhan ribu mil di langit, meneteskan air mata dengan penuh semangat dan berteriak, "Leluhur tua, jadi kamu masih hidup," ucap dari Guan Xuankui. Suara Guan Xuankui bergema melalui ratusan ribu orang di dalam. Leluhur musuh dan leluhur kita yang tersebar di langit untuk bertarung sampai mati tanpa sadar menghentikan pertempuran sengit. Hari ini, 3 dari 14 leluhur penegak hukum asli telah terbunuh. Feng Yun leluhur formasi, memiliki lusinan bekas luka yang mengejutkan di sekujur tubuhnya, 9 dari lebih dari 20 leluhur formasi telah meninggal.
38 dari 89 kultivator di domain dewa organisasi hukuman surgawi telah jatuh. Pada saat ini, 8 leluhur besar dari 8 divisi musuh, leluhur divisi 5 jiwa telah mati. Situ Wuhen, leluhur besar dari divisi jiwa binatang, berada di ambang kematian oleh upaya bersama Tantai Yu dan kera iblis pembantai surga. Zheng Long leluhur dari divisi guntur angin, terbang menuju Xiong Feng mengejar dan membunuh Tan Yun. Adapun lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, Tan Yun membunuh lebih dari 30 orang saja, dan ada lebih dari 60 yang selamat saat ini. Leluhur alam dewa di kedua sisi musuh, bersama-sama, telah jatuh lebih dari 100. Ini adalah pertempuran penentuan yang brutal, dan juga pertempuran mematikan tanpa panah mundur. Pada saat ini, kultivator yang selamat dan berhenti bertarung, mata mereka menembus ratusan ribu mil, melihat ke arah Yuan Jinglun. Tak seorang pun bisa melihat alam Yuan Jinglun, kecuali Tantai Yu. Jika mereka tidak bisa melihatnya, itu berarti Yuan Jinglun lebih tinggi dari dirinya. Hanya 2 orang yang tahu kekuatan sebenarnya dari Yuan Jinglun. Salah satunya adalah Tantai Yu. Yang kedua adalah pria kuat yang tersembunyi di lautan awan, yaitu Jin Suzi, patriark keluarga Jin. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa Yuan Jinglun adalah alam pertama dari alam di atas kesempurnaan agung alam dewa. Tantai Yu tahu itu karena Yuan Jinglun yang memberitahunya. Dan Jin Suzi yang bersembunyi di lautan awan, tahu itu karena dia juga alam pertama dari alam. Sejak pertempuran menentukan antara Tan Yun dan musuh, Jin Suzi yang ingin membalaskan dendam kedua putranya diam-diam bersembunyi di lautan awan. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap Tan Yun, penegak hukum, dan leluhur formasi begitu lama adalah karena dia telah menemukan Yuan Jinglun dan menatap lautan awan yang dia sembunyikan. Demikian pula, Yuan Jinglun menemukan Jin Suzi tanpa pengingat Tan Yun. Pada saat ini, kultivatu dari pihak Tan Yun memiliki semangat yang besar setelah mengetahui bahwa Yuan Jinglun tidak mati. Di sisi lain, dahi leluhur dari 8 divisi penuh dengan butiran keringat, mereka berkeringat deras dan panik. Mereka mendengar bahwa lebih dari 6.000 tahun yang lalu, orang terkuat di Huangfu Shengzong bukanlah Tantai Yu, tetapi Yuan Jinglun. Pada saat itu, Yuan Jinglun adalah kultivator pertama dari Huangfu Shengzong. Baru kemudian Tantai Yu mengatakan bahwa Yuan Jinglun gagal selamat dari perampokan. Sekarang tampaknya Tantai Yu khawatir seseorang di sekte akan memberontak, jadi dia sengaja melakukannya, dan menganggap Yuan Jinglun sebagai kartu terakhir Huangfu Shengzong. Hari ini adalah waktu bagi Tantai Yu untuk menunjukkan kartunya. Lautan awan bergulung, dan di hadapan semua orang, Jin Suzi yang berusia sekitar 60 tahun dengan jubah emas, muncul dari udara tipis. Kecuali Yuan Jinglun, semua kultivator di alam para dewa, ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat basis kultivasi Jin Suzi, semuanya terkejut. Yuan Jinglun dan Jin Suzi berdiri di kejauhan. Nada acuh tak acuh Yuan Jinglun mengandung ketakutan yang tidak disembunyikan. Orang tua ini telah memperhatikan bahwa seseorang bersembunyi di sini, tetapi orang tua ini tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Jin Suzi, patriark klan Jin. Ada desas-desus bahwa kamu dibunuh oleh klan Tang saat itu, jadi kamu tidak hanya tidak mati, tetapi kamu juga bersembunyi di Huangfu Shengzongku, ucap dari Yuan Jinglun. Mendengar ini, Jin Suzi menyeringai. Saudara Yuan, 6.500 tahun yang lalu, kamu dan aku bertarung dengan sengit sepanjang waktu. 3 jam kemudian, masih belum ada pemenang. Suatu ketika patriark tidak takut padamu, dan tentu saja aku juga tidak takut hari ini. Saudara Yuan, dengarkan, hari ini patriark tidak ingin bertarung denganmu untuk hidup dan mati. Selama kamu membiarkan patriark ini mengambil orang-orangku dari klan Jin, patriark ini tidak akan mulai membunuh orang.
Jika kamu setuju, patriark ini akan segera membawa orang pergi. Jika Anda tidak setuju, patriark ini akan membantai murid-murid Huang Fu Shengzong sebanyak yang aku bisa, ucap dari Jin Suzi. Jin Suzi mengambil keputusan, begitu dia meninggalkan sekte Huang Fu, dia akan segera memimpin klan Jin yang telah menunggu di pegunungan hukuman surgawi untuk masuk kembali ke sekte suci Huang Fu. Begitu kata-kata ini keluar, Yuan Jinglun mengerutkan kening dan menatap Tante Yu. Tante Yu mengambil napas dalam-dalam, dan suara yang dalam bergema di seluruh dunia, "Yuner, bagaimana menurutmu?" ucap dari Tante Yu. Segera, suara Tan Yun terdengar, "Leluhur penegakan hukum, seberapa yakin Anda untuk membunuh Jin Suzi?" ucap dari Tan Yun. "Kembali ke sekte master, bawahan saya tidak jelas," ucap dari Yuan Jinglun. "Kalau begitu saya akan bertanya lagi, seberapa yakin Anda untuk menjerat Jin Suzi dan mencegahnya melakukan apapun pada murid sekte saya?" ucap dari Tan Yun. "Akan sulit untuk dia memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada para murid," ucap dari Yuan Jinglun. "Apakah Anda yakin?" ucap dari Tan Yun. "Bawahan yakin," ucap dari Yuan Jinglun. Kemudian saat berikutnya, raungan Tan Yun yang mengguncang dunia terdengar, "Dengarkan perintah master sekte ini, karena itu masalahnya, kalau begitu bertarung," ucap dari Tan Yun. "Kalau begitu bertarung," tiga kata singkat menjelaskan tekad Tan Yun untuk menyingkirkan mata-mata dan pengkhianat. Itu membuat darah Tan Yun mendidih. Di mata orang-orang kuat di pihak Tan Yun, untuk menyingkirkan mata-mata dan pengkhianat, mereka telah kehilangan terlalu banyak orang di pihak mereka sendiri. Jika saat ini, Tan Yun bertarung, itu pasti akan mendinginkan hati mereka. Tan Yun telah lama bertekad untuk menyatukan 10 divisi, dan mengembalikan murid-murid Huang Fu Shengzong ke tempat kultivasi, sehingga mereka dapat berkultivasi dengan sepenuh hati dan tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran 10 divisi. Oleh karena itu, hari ini Tan Yun secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh dan memberi Huang Fu Shengzong masa depan yang cerah. Hanya dengan cara ini Tan Yun bisa menghibur ayah mertuanya yang sudah meninggal. Leluhur yang telah menghentikan pertempuran yang menentukan, sekali lagi meluncurkan pertempuran tragis dengan lawan satu sama lain. Di mata pengkhianat dan mata-mata, begitu Jin Suzi mengalahkan Yuan Jinglun, Huang Fu Shengzong pasti akan mengganti namanya. Tuoba King Tian, Zhong Libo dan semua mata-mata tahu betul bahwa hanya ketika Jin Suzi mengalahkan Yuan Jinglun dia bisa bertahan. Zhong Libo tahu bahwa hanya jika dia selamat, dia dapat meninggalkan sekte suci Huang Fu, dan memberi tahu patriark di luar pegunungan hukuman surga tentang hilangnya kekuatan tertinggi sekte suci Huang Fu, dan biarkan patriark memilih hari lain untuk menyerang sekte suci Huang Fu. Pada saat yang sama, di langit di atas lautan awan di langit yang jauh, Tuoba Lin, pangeran dinasti Tuoba, menggunakan teknik sembunyi-sembunyi untuk bersembunyi di langit. Meskipun Tuoba Lin baru berusia lebih dari 1500 tahun, dia sudah menjadi kultivator pertama di atas kesempurnaan alam dewa. Tuoba Lin membiarkan leluhur dari pihak Tan Yun, dan pengkhianat serta mata-mata lain di Huang Fu Shengzong bertarung dan kemudian menembak ketika mereka berdua kalah. Tapi dia melakukan segala macam perhitungan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Jinglun tidak mati, apalagi Jin Suzi. "Aku tidak bisa tinggal di sekte suci Huang Fu, pangeran ini harus meninggalkan sekte suci Huang Fu dan kembali ke dinasti suci Tuoba," ucap dari Tuoba Lin. Dengan keputusan tegas, Tuoba Lin diam-diam berjalan menuju pintu keluar dari alam rahasia Huang Fu yang jaraknya jutaan mil. Dalam benak Tuoba Lin, dia memiliki 3 strategi. Strategi terbaik adalah bahwa pihak Tan Yun dan musuh akan menderita. Kemudian, dia mengambil tembakan kuat untuk memimpin pasukan ke Huang Fu Shengzong. Strategi selanjutnya adalah gagal dalam strategi dan berhasil lolos dari Huang Fu Shengzong.
Situasi saat ini, menurutnya, bahkan jika Huang Fu Shengzong menghilangkan mata-mata dan pengkhianat, dia akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800. Dan jika Anda kembali ke dinasti suci Tuoba sendirian, Anda dapat membawa orang untuk kembali. Adapun Tuoba King Tian, Jenderal Shen Wu yang bertarung dengan leluhur Tan Yun, Tuoba Lin memilih untuk meninggalkan mereka berdua agar tidak mengekspos dirinya sendiri. Untuk orang seperti Tuoba Lin yang bahkan ayahnya juga ingin ia bunuh, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Tuoba King Tian. Ketika Tuoba Lin terbang menuju pintu keluar dari alam rahasia Huang Fu, dia juga berpikir untuk membunuh Nangong Ruxue, tetapi pada akhirnya ada dua alasan baginya untuk menyerah. Pertama, dia tahu bahwa Tan Tai Long yang melindungi para murid, adalah tingkat ke-9 dari alam dewa, dan dia adalah karakter yang baik dan kejam. Jika setelah membunuh Nangong Ruxue sendiri, begitu Tan Tai Long terjerat, maka Tan Tai Yu, yang berada dalam kesempurnaan agung dari alam dewa akan datang lagi, dan kedua bersaudara itu akan bergabung untuk menghadapinya. Kedua, dia lebih sadar bahwa bahkan jika pihak Tan Yun menang, kekuatan keseluruhan akan sangat berkurang. Jika dia membunuh Nangong Ruxue, maka, begitu Nangong Seng Chao, Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi bersatu, tiga kekuatan utama datang bersama untuk menyerang Huang Fu Shengzong, dan ingin mengambil Huang Fu Shengzong sebagai milik mereka. Pada saat itu, bahkan jika dia memimpin dinasti Tuoba yang kuat untuk menyerang Huang Fu Shengzong, itu akan terjadi konflik dengan tiga kekuatan utama ini, dan konsekuensinya tak terbayangkan. Saya harus mengatakan, pemikiran Tuoba Lin memang cukup dalam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.